kembali lagi hari Minggu kita mau ibadah. Sudah siap adik-adik? Coba Alkitabnya, hidungnya, alat tulisnya sudah siap di sampingnya? Hari ini Kak Karyana yang memandu ibadah kalian minggu ini, ditemani dengan ada Kakak Rosa. Halo adik-adik. Kakak Ruth. Halo adik-adik. Nah, 3 kakak di sini akan mandu kalian. Kalian tetap semangat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Sebelum mulai ibadah, kita mau saat teduh sejenak. Coba adik-adik lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, yuk kakak undang untuk bangkit berdiri yang di rumah. Coba semua, sudah siap? Bangkit berdiri yuk. Kita mau berjalan-jalan dulu nih, supaya bergerak semua badannya, ya. Kita mau berjalan bersama Yesus. Musik aman. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ikutin doa amang. Kubukakan dengan amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin. Tuluskan hati dengan yakin. Memegang firman-Mu. Memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan. Supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Amin. Nah, kita sudah berjalan tadi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi dulu ya. Yesus itulah, ya. Bisa kan adik-adik? Jangan lupa ya sama lagu-lagunya, udah lama nih gak diperdengarkan. Musik aman. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya, tadi sudah duduk, sekarang Kak Karyana untuk bangkit berdiri ya. Nah, hari ini kita menyanyi lagu kayaknya sering Kak Karyana nyanyi deh, yaitu Jadi Anak Terang ya. Masih ingat kan? Jangan lupa ya. Musik aman. Marilah kita sama-sama meminta pengampunan dosa pada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya, sebelum kita baca epistel kita, coba deh adik-adik buka dulu epistelnya. Hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 6. Nanti setelah kita nyanyi, adik-adik sudah buka Alkitabnya, terus diikuti oleh Amang atau Inang Paragenda ya. Boleh? Nyanyinya adalah baca kitab suci. Bisa ya? Musik Amang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
Ayat bulanan pada minggu ini dibuat dari Filipi pasal yang pertama ayat ke-6, demikian bunyinya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, sebelum kita masuk untuk pengakuan iman rasuli, Kakak Yana undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 362. Ayat 1 aja ya adik-adik ya. Musik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sekarang pengumuman ya. Pengumumannya tetap sih seperti yang lalu-lalu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang kedua adalah persembahannya adik-adik. Kakak minta kalau yang sudah ibadah pasti harus ada persembahannya. Persembahannya boleh dikasih sama sintua lingkungannya melalui mama papanya, karena gereja kita belum buka. Kalau sudah buka boleh diantar gereja, tapi kalaupun mau ke gereja boleh. Mungkin ada amang atau inang sintua yang di gereja ya, boleh. Atau boleh menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya, orang tua amang inang, boleh juga untuk kami ambil ke rumahnya. Nah, setelahnya pengumuman ketiga berikutnya adalah yang berulang tahun dari tanggal 3 ya, 3 Oktober sampai tanggal 10 Oktober. Coba yang di rumah boleh bangkit berdiri yuk. Ya, kita sama-sama mau bernyanyi untuk kalian yang berulang tahun di rumah. Sudah berdiri semua yang berulang tahun? Yuk kita kasih lagu pujiannya. Musik aman. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kakak mau ngucapin dulu sama adik-adik. Kita bareng-bareng ya kakak. 1, 2, 3, ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini, coba dibuka Alkitabnya ya. Nanti kalian tinggal membaca. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 40 sampai dengan 52 ya. Dicatat dulu, ada Alkitabnya, dicari. Sudah? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya sayang. Dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ, sama dengan Kidung Jemaat nomor 216 ya. Judulnya berlimpah sukacita. Musik aman. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sehat Kak Riana? Puji Tuhan. Coba kita sapa adik-adik. Adik-adik di rumah sehat gak? Pastinya sehat sih. Harusnya sehat ya Kak ya. Kalau memang mereka sehat, berarti hari ini mereka sedang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau mereka sehat, berarti hari ini dari mulai ibadah tadi kita sampai saat ini dengar firman Tuhan, pasti selalu nonton. Ya. Ya adik-adik, kalaupun sakit juga nggak apa-apa ya adik-adik. Ya. Tetap harus menonton ibadah online kita dan lakukan di rumah. Betul. Iya adik-adik, hari ini akan bercerita adalah Kakak Ruth sama Kakak Riana. Sukacita nggak ketemu Kakak Ruth sama Kakak Riana? Iya, sukacita harusnya Harusnya kamu ya, loh Kak. sama adik-adik Aku kan. kangen loh Kak sama mereka Iya. loh. Aduh, kapan Udah siap ya Kak kita bercerita ya? Udah siap Kak Karu. Yuk sebelum kita mulai bercerita kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh melakukan ibadah online. Dari awal ibadah kami sampai saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantulah kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, siapkan telinga kami Tuhan, siapkan jiwa dan raga kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan dan dapat kami lakukan di hari kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, ampunilah setiap dosa kami Tuhan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Harusnya sudah siap ya, karena tadi di awal ibadah sudah dibilang siapkan Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ada yang tahu? Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ya. Nanti Kakak Ruth sama Kakak Riana akan membacanya bergantian ya Kak ya. Oke, Kakak. Jadi Kakak Ruth akan mulai dulu ya. Kita mulai Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari-hari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama,
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik, di sini menceritakan tentang umur Yesus 12 tahun. Dia kemana sih Kak sama mama papanya? Nah, jadi Sampai hilang gitu aku bingung loh. betul ya. Sebentar, Kak Karyana mau cerita dulu. Oh, siap, Kak. Tadi kita baca mengenai Lukas, Yesus pergi ke bait Allah pada umur 12 tahun. Tadi sudah dibaca di Alkitab. Yesus pergi dengan ayah dan ibunya bersama semua kaum keluarganya dan kerabatnya pergi ke Yerusalem. Pada saat itu, pada zamannya itu kayak perayaan Paskah gitu deh Kak Ruth. Paskah di gereja-gereja gitu Kak. Oh, iya. Terus? Nah, tapi ntar denger ya adik-adik, Kak Karyana cerita. Nanti ada pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Ada pertanyaan. Nah, Adik siap-siap ya di rumah iya. ya. Pada saat telah melakukan perayaan tersebut di Yerusalem, tiba saatnya pulang kan Kak Ruth. Ya harus pulang lah Kak. Masa nginep? Yang mama papanya Yesus, Yesus itu bergabung dengan sepupu-sepupunya. Oh, dengan saudara-saudara ikut pulang Iya, gitu maksudnya Kak. bermain. Oke. Nah, mereka pulang sudah mau hampir sampai ke rumahnya. Dia mencari-cari Yesus nggak ketemu Kak. Aduh, kalau kakak ini ya adik-adik ya posisinya, kalau adik-adik ikut dengan mama papa pergi ke suatu tempat ya, terus mamanya mencari, dipikir sudah tahu anak ini akan pulang tapi tidak ikut. Perasaan mama papanya gimana Kak? Cemas yang pasti Kak. Takut. Aduh, anak aku kemana ya gitu Kak. Satu cemas, apalagi Kak selain cemas? Sedih karena hilang anaknya. Aduh betul, sedih ya. Selain itu ada lagi? Khawatir ya, karena takut hilang. Kok anak aku nggak ikut sama aku kemana ya? Itu aja sama aja sih Kak. Nah, tapi adik-adik ya, yang kakak mau tanya di sini, tadi di firman Tuhan ya, ibunya lemah lembut ngomongnya. Coba dilihat, diperhatikan di ayat 48 itu, ngomongnya lemah lembut walaupun Yesus tidak mengikuti mereka tadi pulang. Dia jawabnya apa? Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kalau Kak Karyana mau tanya, Ampun Kak, kenapa Kak? kalau Kak Ruth nih ya tiba-tiba pergi, posisi Mama Ruth langsung marah-marah apa lemah lembut seperti mamanya Yesus? Biasa ya, kalau mama-mama di rumah pasti marah-marah. Kamu kemana aja? Kenapa tadi tidak ikut? Marah Kak yang pasti. Sama, Marah. Kak Karyana juga begitu. Marah Kak pasti. Ruth. Yang di rumah mama papa kita juga pasti marah. Hilang anaknya di mall aja langsung, mana nih anak saya? Pasti gitu Kak. Betul. Jangan hilang di mall. Gak pulang nih di rumah tetangga Kak. Langsung marah. Kemana nih sini? Mana tuh? Pasti gitu Kak, marah Kak. Terus. Nah tapi ya, aku juga mau mengajak Inang nih, mungkin lagi adik-adik kita yang sedang ibadah online. Coba Inang, pernah nggak marah-marah pada saat adik-adik mungkin telat pulangnya, atau dia lupa pulang jam sekolah atau dulu, atau bermain sama temennya lupa? Apa di posisi Inang? Bisa nggak ya Inang sebentar saja untuk menahan emosinya kepada adik-adik supaya bertanya dengan lemah lembut? Ya, saya sih harap Inang membawa adik-adik dengan pertanyaan lemah lembut yang seperti diajarkan oleh ibunya Yesus. Inang, memang kita manusia yang baru pasti marah-marah ya. Iya, marah-marah. Tapi Kak, kalau mau tanya, kan di sini kan mamanya Yesus itu lemah lembut nih. Pas ketika tahu Yesus itu ada di bait Allah. Betul. Tapi ya Kak, tapi nih ya, kalau misalkan orang tua kita di rumah, dia tahu anaknya main terus pulangnya lama, masih mau mendengarkan dulu nggak nih alasannya? Karena kan di sini jelas-jelas, nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau.
Tapi kalau mama bapak kita di rumah nggak begitu Kak. Ya, harusnya didengarin dulu ya alasannya ya. Kenapa adik kita telat pulang nih? Terus kenapa kalau misalkan dia main terus nih, pasti wajar ya kalau orang tua marah. Tapi kalau misalkan adik kita ada di rumah Tuhan, yang maksudnya kayak latihan Natal, kayak apalagi tuh setiap ada kegiatan Paskah ya, harusnya lemah lembut ya kalau ditanya ya. Itu kan beda kan? Beda ya Kak. Tapi dia izin, mama aku mau ke gereja ya. Oh iya. Paling nanti diteleponin kakak-kakak Ruth atau kalian. Oh betul. Udah pulang belum mereka? Tapi kalau di sini Yesus itu tidak memberitahu dia ada di mana loh adik-adik. Makanya mamanya lebih khawatir sebenarnya ya. Karena adik-adik kalau dari Tuhan Yesus di sini, ya yang kita mau lihat, ya itu tidak kemana-mana, hanya di rumahnya. Rumahnya dia adalah bait Allah. Atau sekarang itu gereja. Sekarang Kak Riana tanya, adik-adik masih setia nggak nih ibadah online-nya? Setiap minggu masih tetap dibuka nggak? Atau males mah, itu lagi, nyanyinya itu lagi. Oga deh mah, yang lain aja deh mah. Apa begitu ya Kak? Bisa jadi Kak, bisa jadi seperti udah bosen. Tapi di sini kita diajarin adik-adik ya. Yesus aja tidak pernah bosan ada di bait Allah ya Kak ya. Karena kesukaan dia, kecintaan dia akan bait Allah. Dia selalu mau belajar ya Kak ya. Berarti adik-adik harus apa nih di rumah Kak? Ya seperti yang tadi, sekarang dunia kita berbeda. Iya. Sekarang dunia kalian bertemu dengan Tuhan adalah melalui era digital, yaitu online Kak. Iya betul. Jadi Kalau bisa ketemu sekarang lebih enak ya Kak ya kita sebenarnya. buka sama-sama deh, biar kita tatap muka. Sebenarnya Kak Mariana juga udah kangen nih sama kalian yang ada di rumah. Ya, itu satu dari sikap Yesus yang harus kita teladani. Terus Kakak mau tanya, di sini kan Yesus tadi mengajar para ahli ulama Kak. Mengajar loh adik-adik loh. Harusnya Yesus itu yang diajarkan. Iya betul. Yesus itu yang diajarkan oleh gurunya atau oleh penatua gereja kita atau pendeta kita. Tapi di sini Yesus itu mau belajar dan mengajarkan, seperti Kak Riana bilang, mengajarkan susah loh adik-adik loh. Apalagi mengajarkan orang yang lebih tua dari Yesus. Intinya Coba Kak gimana Kak? Dari sini adik-adik, dari firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita adik-adik harus jangan malas belajar, harus rajin. Anak Tuhan itu sukanya Males Kak maunya, enakan males lah tidur aja lah, nonton YouTube online lah. Tuhan Yesus kita sama anak-anak pintar, anak-anak Jangan Kak, nonton YouTube aja. Tuhan Lebih enak. Jangan dong. Jadi harusnya gimana dong Kak? Rajin belajar. Oke, rajin belajar. Nah, segala PR jangan pura-pura dilupain ya adik-adik. Harus ingat ya Kak PR-nya ya. Oke. Ya, Kakak yakin sih adik-adik semuanya anak-anak pintar nih, anak-anak Tuhan, anak-anak pintar yang tidak malas ya. Betul. Mau belajar. Mau belajar. Tapi ada ya Kak ya, terkadang kala adik-adik ini malas. Jadi kalau misalkan malas itu mereka harus ingat apa nih? Ya ingat Tuhan lah. Ingat apa seperti di ayat ini? Umur 12 tahun aja Yesus sudah ada di bait Allah. Tidak Berarti pulang lagi, Kak? nggak pulang selama 3 hari loh. 3 hari loh. Adik-adik mau nggak sekolah 3 hari nggak pulang-pulang? Jangan ya adik-adik ya, jangan. Kecuali kita ada di bait Allah dan mau mendengarkan firman Tuhan, nggak apa-apa. Pasti mama papanya izinin. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau memang kamu ada di gereja, kamu mendengarkan firman Tuhan, nggak apa-apa 3 hari tidak pulang. Tapi tidak seperti itu ya Kak ya. Mungkin zaman dahulu kala ya seperti itu, Yesus 3 hari tidak pulang, wajar mama papanya khawatir. Tapi kalau sekarang sehari aja nggak pulang, ya kan? Mama papa kemana aja kamu? Kenapa nggak pulang-pulang? Begitu. Jadi sebenarnya Kak, di sini kita diajarkan ya Kak ya, untuk kegemarannya mencintai firman Tuhan. Betul. Kegemarannya menyukai firman Tuhan. Jadi kalau dulu Yesus itu selalu berada di rumah Tuhan, berarti sekarang adik-adik ini nggak bisa ke rumah Tuhan nih. Iya. Caranya seperti apa Kak? Tetap rumah Tuhan itu diri kita sendiri sayang. Oke. Dengan cara seperti apa nih biar dekat terus sama Tuhan nih? Dengan Tuhan. Loh di rumah ada kita. Oh iya oke. Bisa firman Tuhan. Oh baca firman Tuhan. Terus dengerin lagu handphone itu bagus buat kita, tapi pergunakan dengan baik. Misalnya mendengar lagu-lagu pujian. oh iya lagu-lagu sekolah minggu ya Kak ya. Terus apa lagi Kak? Terus ingat ya, harus lemah lembut kalau berbicara kepada kedua Orang tua. Jangan kalau disuruh langsung jawabnya lebih kasar dibandingkan orang tua. Wah, iya, Nggak iya. boleh ya sayang ya. Ingat loh hukum Taurat yang kelima. Adik-adik. Ya, Tahu kan? menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya lanjut umurnya. Yang diberikan apa? Tuhan Allahmu kepadamu. Kita kepada karyanya kepada semuanya ya.
firman hari ini, teruslah belajar seperti Yesus yang mau belajar tentang firman Tuhan, yang selalu kegemaran membaca Alkitab, yang selalu kegemarannya selalu berada di rumah Tuhan. Berarti adik-adik ya harus rajin belajar, rajin berdoa, memuji nama Tuhan, selalu sayang sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya seperti Kakak Ruth disayang sama Kakak Riana. Karena udah lama ya Kak kita ya. Jadi tugasnya mau belajar, apalagi Kak? Pokoknya jangan malas aja, ya. Iya. Semuanya harus ingat kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Iya. anak-anak Tuhan pasti Kakak yakin melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan orang tua. Oke, siap. Ya, jadi demikian adik-adik untuk firman-Nya hari Minggu ini. Kakak harapkan semuanya tetap suka kita dalam ibadah online kita. Jangan malas-malas ya sayang ya. Karena inilah perjumpaan kita bersama Tuhan Yesus melalui ibadah online. Nah, sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mau meneladani sikap Tuhan yang begitu semangat dalam belajar. Hapuslah semua rasa malas dalam diri kami, dan hapuslah semua rasa-rasa yang ada dalam hati kami yang sering membentak, yang tidak sopan kepada kedua orang tua kami, supaya kami menjadi anak yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ya, jangan malas-malas, terutama malas-malas ibadah online. Ya, nggak boleh, karena ini perjumpaan kita dengan Tuhan di era sekarang, era digital. Sedangkan sekolah aja melalui era digital, apalagi ibadah, ya. Nah, sebelumnya kita mau persiapkan persembahannya. Ingat ya, persembahannya tetap diserahkan ke gereja. Oke? Kita mau bernyanyi di sonado. Musik Amang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihakan jalan kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.